Haleluya, jemaat di Taman Palem yang Tuhan kasihi. Saudara-saudara, kita masih boleh beribadah, kita mau bersyukur. Ya, nah saudara, hari ini kita mau melanjutkan apa yang 2 minggu yang lalu saya pernah sampaikan. Bahwa gereja mula-mula adalah gereja yang mempraktekkan hubungan ke atas, up, in, dan out setiap hari sebagai gaya hidup. Nah saudara, tetapi mereka juga mempraktekkan, saudaraku, hubungan up in out ini, ya, dengan mereka, saudaraku, mempraktekkan perjamuan kudus setiap hari, saudaraku. Ya, boleh dikatakan hampir setiap hari mereka, saudaraku, praktek perjamuan kudus di rumah-rumah. Ya, nah itu sebabnya, saudara, mereka bertumbuh luar biasa. Keluarga-keluarga mereka dipulihkan. Karena hubungan-hubungan dipulihkan lewat mereka praktek, saudaraku, hubungan persekutuan satu dengan yang lain. Jadi mereka bukan cuma tinggal di hadirat Tuhan, coram deo, saudara, terus-terusan, tapi mereka juga praktek persekutuan yang luar biasa. Nah, persekutuan ini mereka pelihara dengan melakukan apa, saudaraku? Perjamuan kudus. Ya, mereka mengerti prinsip perjamuan kudus itu adalah apa, saudaraku? Adalah prinsip di mana mereka, saudara, bersekutu. Ya, nah hari ini saya mau sampaikan, saudaraku, bagaimana kita bisa praktek persekutuan yang erat, ya, di dalam, saudaraku, ya, komsel-komsel, apakah kompak, ya, atau juga, saudaraku, di keluarga kita. Nah, saya mau dorong saudara, praktekkan, saudaraku, perjamuan kudus dengan cara yang benar. Dan saudara akan melihat berkatnya luar biasa, saudara. Nah, kita mau lihat, saudaraku, ya, secara sederhana, apa manfaat perjamuan kudus, saudaraku, ya, di dalam keluarga-keluarga, di dalam komsel-komsel, di kompak-kompak, di dalam jemaat. Nah, kita mau lihat, saudaraku, ya, ada 2 makna perjamuan kudus yang saya mau sampaikan, saudaraku, yang akan menjadi berkat buat kita, saudara, kalau kita praktekkan. Nah, pertama, mari kita lihat, saudaraku, di dalam firman Tuhan, ya, di dalam 1 Korintus pasal 10, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita mau lihat ini luar biasa kalau kita praktekkan, saudara. 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17. Ya, dia bilang begini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Ya, ayat 17. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Nah, saudara, di sini dikatakan, saudara, waktu kita makan perjamuan, saudara, ya, sebenarnya kita bersekutu. Bersekutu dengan siapa, saudara? Bersekutu dengan tubuhnya Kristus dan darahnya Kristus. Wow, ini penting kita tahu, saudara. Nah, tubuh Kristus di sini, tubuh Kristus siapa, saudara? Tubuh Kristus apa? Tubuh Kristus yang bukan hanya secara pribadi. Jadi kita bersekutu dengan tubuh Kristus yang dulu, yang udah mati buat kita. Ya, tubuh Kristus yang menebus dosa kita. Itu benar-benar, saudaraku. Tubuh Kristus itu ada. Dan itu kita bersekutu dengan dia lewat perjamuan kudus, saudara. Ya, nah, tubuh Kristus ini, saudara, ya, itu hadir ketika kita makan perjamuan itu. Hadir di roti itu dan hadir, saudaraku, darah Kristus di dalam apa? Di dalam, saudaraku, minuman anggur itu. Dia hadir secara rohani, saudara. Ya, hadir di situ. Makanya waktu kita makan roti itu bukan roti biasa. Kita minum anggur itu bukan anggur biasa. Ada kehadiran Tuhan di situ secara rohani. Ya, bukan hadir secara apa, saudaraku, jasmani seperti ada beberapa
pengajaran yang mengajarkan itu. Kita tidak percaya. Ya, jadi itu bukan berubah jadi darah, berubah jadi daging, bukan. Ya, dia tetap roti, saudara. Dia tetap anggur, tapi di dalam roti ini, saudara, hadir tubuh Kristus yang dulu 2000 tahun yang lalu, saudaraku, sudah diberikan kepada kita hadir. Ya, jadi kita terima tubuh Kristus, saudara, kita berfellowship dengan tubuh Kristus yang 2000 tahun yang lalu sudah hadir. Ya, sudah diberikan. Ya, tubuh itu ada di alam roh, saudaraku. Yang kita nggak lihat. Kan Yesus habis mati di kayu salib, saudara, dia pergi kepada Bapa, dia bangkit, dia pergi kepada Bapa, kan? Nah, pergi ke, naik ke surga. Nah, kata naik ke surga ini bukan berarti dia, saudaraku, ada di alam yang tinggi sana, 2000 km sana, di atas. Bukan. Naik ke surga, kata naik di sini bukan secara geografik. Tapi naik di sini artinya dia masuk ke alam roh. Jadi tubuh Yesus sekarang ada di alam roh, saudara. Ya, kita nggak lihat tapi ada. Tubuh yang dulu tebus kita dari dosa, darah yang dulu, saudara, ya, yang menyucikan dosa kita, itu ada, tapi di alam roh. Nah, dia hadir waktu kita makan perjamuan, saudara. Waktu kita makan roti, itu memang roti benar-benar, saudaraku, tapi dia hadir. Jadi waktu kita makan, saudara, kita bersekutu dengan tubuh yang dulu diberikan kepada kita itu, saudaraku, kita bersekutu. Wow, luar biasa. Demikian juga darah Yesus. Waktu kita minum anggur itu, kita bersekutu dengan darah Yesus. Benar-benar darah itu hadir, saudara. Tapi dalam roh. Ya, bukan secara fisik. Karena dia ada di alam roh. Waktu kita makan ini, saudara. Wow, kita diberkati, saudaraku, waktu kita makan ini. Ya, sehingga, saudara, semua yang Yesus dulu ya korbankan di kayu salib, akibat pengorbanannya terjadi pertukaran, saudara. Nah, pertukaran apa? Ya, kita yang hidupnya berdosa menjadi benar. Dosa ditukar dengan kebenaran. Ya, penyakit ditukar dengan kesembuhan. Haleluya. Ya, ikatan setan ditukar dengan kemenangan, kelepasan. Ya, kutuk ditukar dengan berkat, saudara. Kelemahan ditukar dengan kekuatan. Wow, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Jadi waktu kita makan roti dan anggur ini, kita bersekutu dengan tubuh Kristus, sehingga apa yang dicapai oleh tubuh Kristus, apa yang ditukar oleh Kristus di kayu salib jadi milik saudara. Makanya waktu saudara makan perjamuan, ya, apa yang terjadi, saudara? Ya, saudara bisa mendapat apa, saudara? Kesembuhan. Saudara bisa dapat kemenangan, kelepasan. Saudara dapat berkat-berkat dari Tuhan. Ya, saudara menjadi orang yang benar, saudaraku. Karena saudara dapat kebenaran itu, ya, semua pertukaran Kristus kayu salib menjadi milik saudara. Wow, itu dia makna bersekutu dengan tubuh Kristus, saudara, dan bersekutu dengan darah Yesus. Tapi ada satu unsur lagi, saudara. Tubuh di sini juga bukan hanya tubuh pribadi. Mari kita lihat di sini dikatakan begini, saudara. Ya, 1 Korintus pasal 10 tadi, ayat 17, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Roti itu satu, saudara. Tapi ya, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang kita satu tubuh. Ya, nah, tubuh Kristus punya banyak anggota. Kita anggota-anggotanya, saudara. Ya, itu sebabnya waktu kita makan roti bukan hanya bersekutu dengan tubuh secara pribadi, tapi tubuh Kristus secara korporat. Kita ini kan anggota tubuh, saudara. Nah, makanya waktu kita makan perjamuan, kita bersekutu sebagai tubuh, saudara. Nah, karena itu, saudara, kita mesti mencintai tubuh Kristus. Karena sekarang Yesus sudah punya tubuh.
tubuhnya kita. Dia sayang sekali sama tubuhnya. Ya, Yesus itu saudara, ya, mau kita juga menghormati, sayang sama tubuhnya. Jadi tiap kali kita makan perjamuan saudara, kita mesti hati-hati, kita nggak boleh ya tidak menghormati tubuh Kristus, kita tidak menyayangi tubuh Kristus. Siapa tubuh Kristus? Orang-orang yang sama-sama kita makan perjamuan, ya, yaitu anggota keluarga kita, anggota komsel kita, anggota kompak kita, pemimpin kita atau pemimpin orang yang dipimpin. Ini semua anggota tubuh. Nah, kalau kita makan tubuh Kristus, makanya saudara, kita harus membedakan tubuh Kristus. Ya, kalau kita saudaraku makan perjamuan, kita mesti membedakan tubuh Kristus. Nah, mari kita lihat ini aspek yang berikutnya, saudara, yang penting sekali waktu kita makan perjamuan, saudara. Kita lihat ya beberapa ayat lagi, 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Dikatakan demikian, saudara. Ya, jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Nah, Paulus bilang, saudara, kalau kita makan perjamuan dan ya, saudaraku, kita harus apa? Kita harus ya makan dengan cara yang layak. Ya, artinya apa, saudaraku? Kita harus, saudaraku, menguji diri kita. Ya, dan membedakan tubuh, mengakui tubuh. Saya lebih suka pakai istilah membedakan tubuh, saudara. Ya, itu bahasa Inggrisnya to discern the body. Ya, mengakui tubuh atau membedakan tubuh. Artinya apa, saudara, membedakan tubuh? Artinya itu kata membedakan persis sama dengan kata membedakan segala roh. Nah, kalau saudara lihat sesuatu situasi atau seseorang, ya, jangan cuma lihat fisiknya. Lihat di balik itu, saudara, ya, ada situasi rohani. Ya, kita bisa membedakan roh. Di bawah permukaan ada roh apa yang bekerja. Nah, prinsip yang sama seperti perjamuan. Saudara lihatnya roti, saudara lihatnya anggur biasa. Tapi saudara, kita harus bisa membedakan. Ini bukan roti biasa, ini bukan anggur biasa. Karena di bawah permukaan, ya, di dalam roti itu hadir tubuh Kristus secara rohani. Di dalam, saudaraku, anggur itu ya hadir darah Yesus secara rohani. Jadi ini bukan lagi roti biasa, anggur biasa. Ya. Karena ketika kita makan roti ini, kita bersekutu bukan hanya dengan tubuh Kristus yang pribadi, tapi juga tubuh Kristus secara bersama-sama. Kita tubuh Kristus. Jadi kalau kita makan, saudara, kita mesti sayang sama tubuh Kristus. Ya, kita mesti menghormati tubuh Kristus. Ya, karena tubuh Kristus adalah tubuhnya Kristus sendiri. Kalau kita lukai tubuh Kristus, kita sama dengan melukai Tuhan sendiri. Ya, kalau kita hormat sama tubuh Kristus, kita hormat sama Kristus. Nah, saudara, kita mesti perhatikan apakah kita ya menghormati tubuh Kristus, menyayangi tubuh Kristus. Ada orang enggak, dia enggak bisa bedain, saudaraku. Ya, dia sambil makan perjamuan, tapi sambil merusak tubuh. Menyakiti tubuh, menghina tubuh, bahkan memecah-mecahkan tubuh. Gereja Korintus itu terlibat dalam perpecahan, saudara. Ya, perpecahan. Satu bilang pihak Paulus, pihak Apolos, pihak Petrus, pihak Yesus. Wow, mereka saling, saudaraku, menyakiti, saling ya konflik. Mereka tidak mau, saudaraku, bikin beres. Mereka, saudaraku, perpecahan demi perpecahan di gereja Korintus, saudara.
Makanya Tuhan bilang, ya Tuhan bilang gini saudara, barang siapa yang membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan oleh Allah. Dan bait Allah itu kamu. Nah kata kamu itu jamak saudara. Itu bukan bicara pribadi kita, itu bicara gereja, keseluruhan gereja. Ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu bersama-sama adalah bait Allah? Ya, kamu bersama-sama itu rumah Tuhan, bait Allah, tubuh Kristus. Nah, siapa yang merusak tubuh Kristus, membinasakan di situ sebenarnya merusak. Siapa yang merusak tubuh Kristus, merusak bait Allah, dia akan dirusak oleh Allah. Wow, itu sebabnya kita lihat ayat berikutnya, saudara, 1 Korintus 11, coba baca ayat 30 sampai 32. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikitnya meninggal. Karena kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, ya, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, kalau kita makan perjamuan kudus sambil terus menyakiti tubuhnya, saudara. Wow, itu sama dengan saudara orang datang sama saudara bawa pedang, bawa pisau. Dia mau mutilasi tubuh saudara. Saya mau tanya, kalau ada orang bawa pisau, saudara, ya mau potong-potong tubuh saudara, saya mau tanya saudara, saudara sebagai pribadi yang normal, kira-kira bela diri nggak? Atau kalau perlu kita apa? Kita lumpuhkan orang ini, ya kan? Kita tangkap dia, kita lumpuhkan. Kita disiplin orang ini. Ya, masa mau bunuh kita, saudara, mau mutilasi tubuh kita. Demikian juga saudaraku, kalau ada orang yang mau mutilasi tubuh Kristus, mau pecah-pecah tubuh Kristus, kira-kira Kristus sang pemilik tubuh itu bela diri enggak? Kira-kira dia akan, saudaraku, ya lumpuhkan orang ini enggak? Ya pasti. Ya kan? Dia enggak membiarkan dirinya diserang, dirinya dimutilasi. Tubuh Kristus akan bela tubuhnya, saudara. Makanya, ya, dia bilang, sebab itu, ya, kalau kamu terus serang tubuh Kristus, makan perjamuan kudus sambil melakukan dosa korporat, maka banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan tidak sedikit meninggal. Jadi kalau kita makan perjamuan, ya, dengan apa, saudara, terus kita menyakiti tubuh, maka akibatnya apa, saudara? Maka Tuhan akan disiplin kita. Sehingga banyak yang lemah, sakit, dan tidak sedikitnya meninggal. Wow, ini luar biasa seriusnya, saudara. Ya. Nah, jadi kita banyak yang akhirnya, saya percaya orang Kristen, saudaraku, banyak yang ya kena penyakit yang aneh-aneh, yang bisa mendatangkan kematian karena dia ya ini menyakiti tubuh Kristus. Nah, tapi katanya gini, saudara. Tapi kalau kita menguji diri kita, hukuman tidak menimpa kita. Jadi sebelum kita makan, saudara, kita cek dulu. Tuhan, saya punya dosa korporat nggak yang suka nyerang tubuh Kristus, nyakitin tubuh Kristus. Nah, contoh-contohnya, saya suka nggak ya menyebabkan perpecahan dalam tubuh. Kita ngomong gosip, jelek-jelekin orang di belakang, saudara. Ya, kita apa, saudaraku, lawan pemimpin atau pemimpin gak adil sama saudaraku yang dipimpinnya. Kita saling menyakiti, ya, dan gak pernah bikin beres, dan gak pernah sadar bahwa itu dosa merusak tubuh. Hari ini, kalau saudara sebelum makan perjamuan, saudara mesti beresin dulu. Akui itu salah. Tuhan, itu dosa, ampuni aku Tuhan. Tuhan, aku telah menyerang Engkau, aku telah menyakiti Engkau. Aku bertobat Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku merusak tubuh Kristus. Ada nggak dosa-dosa merusak tubuh Kristus? Akui dulu, saudara. Akui dulu. Ketika saudara akui makan perjamuan, saudara minta ampun sama Tuhan. Kemudian nanti kalau ada waktu saudara
udah ketemu orang itu bikin rekonsiliasi, ya. Setelah saudara bertobat seperti itu, saudara makan tubuh Kristus ini, saudara makan perjamuan ini, saudara layak. Dan hukuman tidak menimpa saudara. Bukan cuma tidak menimpa saudara, yang dulu-dulu yang saudara pernah lakukan menyebabkan sakit, menyebabkan saudaraku kelemahan dan kematian, itu di-cancel. Itu saudaraku dibatalkan. Bahkan saudara akan sembuh dari penyakit-penyakit yang dulu saudaraku ya mengikat saudara karena saudara merusak tubuh itu. Saudara, Tuhan akan pulihkan saudara luar biasa. Nah, praktekkan ini saudara di kompak, di komsel, di keluarga kita. Saudara lihat, banyak pemulihan nanti terjadi, banyak kesembuhan terjadi. Tuhan berkati hidup kita, keluarga-keluarga kita dipulihkan saudara. Mari hubungan suami istri, makan perjamuan saudara. Tapi sebelumnya bereskan dulu dosa-dosa merusak hubungan, merusak tubuh Kristus. Ya, kita akui, kita saling mendoakan dan kita makan. Wah, keluarga saudara dipulihkan. Ya, hubungan orang tua dengan anak, lakukan ini saudaraku. Ya, perjamuan kudus ini saudara. Tentu anak yang udah bisa percaya, ya udah percaya baru kita lakukan. Kalau masih belum bisa percaya, saudara masih kecil sekali nggak perlu. Ya, orang tuanya yang penting. Nah, saudara, kemudian saudara, kita lakukan ini di kompak kita. Di antara pemimpin. Ya, di antara pemimpin dengan ya, saudaraku dengan pekerja. Nah, kita lakukan ini luar biasa berkatnya, saudara. Luar biasa. Ya, saya dengar kesaksian-kesaksian yang amazing setelah jemaat praktek perjamuan kudus. Waduh, berkat-berkatnya luar biasa. Mari kita dengar, saudaraku, kesaksian-kesaksian yang luar biasa tentang berkat perjamuan kudus. Shalom Bapak Ibu, saya Monik. Saya ingin menceritakan pengalaman saya dalam perjamuan kudus yang dipimpin oleh Bapak Edileo dalam doa pagi. Nah, saya di situ mengalami jamahan Tuhan di pergelangan kaki kanan saya. Nah, saya mau menceritakan sedikit awal dari kaki saya cedera tersebut. Jadi, sekitar 6 tahun lalu, saya basar di Monas, saya jualan tas. Lalu pada malam harinya saat saya ingin mengangkut barang, ada 2 karung. Dan pada saat karung pertama saya mau taruh ke bagasi taksi, itu sudah larut malam, sudah gelap. Jadi, keadaan sudah gelap, tidak begitu kelihatan. Nah, di situ saya berjalan ke arah bagasi taksi itu, saya melihat dari kejauhan di situ ada parit kecil, dan saya ingin melangkahi parit itu sambil membawa karung tersebut, 1 karung tersebut. Lalu saya berjalan, dan saya berjalan ke kaki kanan saya. Awal berjalan di parit itu ingin melangkahi, ternyata kaki saya itu tersangkut di parit itu. Jadi saya terguling, jatuh, dan saya berputar gitu, badan saya berputar dan bertumpu pada kaki kanan saya. Nah, di situ pergelangan kaki saya mengalami cedera dan itu sangat sakit sekali saya rasakan. Dan mulai saat itu setiap pagi saya saat melangkah dari tempat tidur, saya begitu sakit kakinya, dan saat saya berdiri terlalu lama ataupun saya berjalan terlalu lama, itu akan mulai lagi muncul lagi sakitnya. Dan sekitar 3 tahun lalu, pada saat saya ikut seminar doa, di situ juga sudah didoakan dan puji Tuhan, kakinya sudah mulai membaik. Yang tadinya pergelangan kaki saya itu seperti keriting, uratnya itu sudah lurus dengan mujizat Tuhan. Nah, tapi saya masih merasakan kadang-kadang saja masih sakit. Nah, lalu di doa pagi itu saya kembali ke doa pagi saat setelah perjamuan kudus oleh Bapak Edileo, Pak Gunawan bilang, siapa di sini yang sakit? Nah, lalu saya teringat dengan kaki saya itu. Lalu Pak Gun bilang,
tumpang tangan di tempat yang sakit itu. Lalu saya tumpang tangan di pergelangan kaki saya. Pada saat saya tumpang tangan itu, ternyata Pak Gun juga berkata, bagi kakinya yang sakit, urat-urat dan saraf-sarafnya, tulang-tulang kering yang sakit, hari ini saya katakan sembuh, saya katakan normal, jadi hidup. Nah, di situ mulai kaki saya itu kesemutan, pergelangan kaki saya kesemutan, dan seperti menekuk, jempolnya menekuk ke dalam. Saya kaget, kenapa saya seperti itu. Lalu jari-jarinya mulai bergoyang sendiri, bergetar sendiri, dan lalu di pergelangan itu tiba-tiba seperti ada denyut nadi, denyut jantung di dekat urat pergelangan itu. Saya kaget, saya heran, dan saya merasakan Tuhan menjamah kaki saya itu, gitu. Dan nggak sampai di situ, pada hari Minggunya, pada saat saya mengikuti ibadah online dengan orang tua saya, dengan kakak saya, saat saya sedang menyembah Tuhan, tiba-tiba urat-urat itu lagi, pergelangan kaki itu lagi berjalan sendiri, seperti bergerak sendiri dari pergelangan kaki menuju ke jempol itu bergerak sendiri. Saya merasakan Tuhan tetap menjamah, Tuhan sedang menjamah kembali pergelangan kaki saya. Nah, saya percaya dengan kuasa perjamuan kudus yang kita hayati dengan benar, ternyata ada kuasa yang luar biasa. Karena selama ini kita hanya kadang-kadang menjalani itu tanpa mengerti esensi yang sebenarnya. Nah, ternyata Pak Edi Leo menjelaskan apakah esensi yang sebenarnya itu perjamuan kudus, yaitu kita bukan hanya makan roti dan anggur saja sebagai lambang, tetapi itu adalah Tuhan benar-benar hadir sendiri di situ. Tuhan hadir di dalam roti dan anggur, sehingga menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri hadir di dalam hidup kita. Ya, jadi saya di situ menghayati perjamuan itu, dan saya mengalami kuasa dalam perjamuan kudus itu. Dan juga yang kedua, saya ingin sampaikan buat teman-teman, ternyata lewat pengalaman saya merasakan Tuhan itu bukan hanya bekerja, kadang-kadang menjawab doa kita itu sepertinya instan saja gitu. Kadang-kadang kita melihat orang lain dijawabnya instan, langsung pada saat itu juga dijawab doanya. Dan sementara kita, waktu kita berdoa, tapi kita belum menerima jawabannya. Tapi ternyata di situ Tuhan pun tetap bekerja, Tuhan tetap melakukan proses kesembuhan itu, proses pemulihan itu. Saya mengalami bahwa Tuhan tuh menyembuhkan, memulihkan itu dari proses demi proses di dalam pergelangan kaki saya itu. Setiap hari Tuhan memulihkan itu semua. Ya, jadi buat teman-teman yang sepertinya belum mengalami mungkin kesembuhan, belum mengalami kelepasan, belum mengalami jawaban doa, sebenarnya Tuhan sebenarnya bukannya tidak menjawab doa kita, tetapi Tuhan ingin kita tetap percaya sekalipun belum melihat, tetapi kita tetap percaya seperti Abraham. Tuhan sampai memuji beliau dengan berkata, maka percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Pada saat Abraham percaya, Abraham menerima kenyataan, yaitu Abraham dibenarkan, Abraham menerima kenyataan janji Tuhan dalam hidupnya. Ayo teman-teman, saya mau memberikan semangat buat setiap kita bahwa Tuhan itu tetap bekerja dalam perjamuan kudus, dalam doa-doa kita, sekalipun itu sepertinya belum dijawab, tapi Tuhan sedang memprosesnya di dalam waktunya sendiri, di dalam prosesnya sendiri yang kadang-kadang kita nggak mengerti, tetapi hanya percaya saja, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu, Bapak, Saudara semua yang kekasih dalam kasih Tuhan. Saya Junmoy ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, lawatan Allah yang dalam hidup saya. Saya bersyukur kalau saya boleh mengikuti doa pagi
di mana saya pada hari itu saya mengikuti doa pagi, ada perjamuan kudus yang dipimpin oleh Pak Edi Leo, dan dia mengajarkan bagaimana kita mengikuti perjamuan kudus yang sesungguhnya. Dan saya baru mengerti ya, mengikuti perjamuan kita bukan hanya sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan, tapi kita mendapatkan kemurahan karunia yang dari Tuhan dan penebusan yang Tuhan berikan pada kita. Dan di sini pada saat doa pagi kita ditantang untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, dan saya di situ tersentuh ya, dimana saya juga merasakan bahwa saya menyimpan benci, saya juga disakiti, tersakiti, dan saya doa Tuhan ampuni saya. Dengan tulus hati saya juga menyerahkan, dan saya antusias ya. Kalau di doa pagi itu perjamuan kudus, saya merasakan lawatan Allah yang luar biasa. Pada saat itu juga Pak Gun mendoakan bagi yang sakit, di mana saya saat itu teringat pada sakit di punggung saya belakang, di mana saya udah merasakan begitu sakitnya sampai kurang lebih sebulan. Dan pada saat doa pagi itu mengikuti perjamuan kudus, saya percaya Tuhan tolong saya. Pak Gun mendoakan bagi yang sakit letakkan tangan di bagian yang sakit, dan saya meletakkan dan saya serahkan pada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan sakit saya. Puji Tuhan ya. Di selesai ibadah pagi, saya merasakan kesembuhan yang luar biasa. Saya merasakan lega dan tidak ada beban apapun ya. Dan saya udah merasa ringan dan tidak sakit lagi. Puji Tuhan. Dan saya bersyukur mujizat Tuhan masih ada, dan saya merasakan banget. Dan saat ini saya menghimbau Bapak Ibu Saudara semua, yuk kita ikut doa pagi. Di situ kita boleh merasakan lawatan Allah yang luar biasa. Sekian kesaksian saya, terima kasih. Haleluya saudara. Begitu luar biasanya saudaraku berkat-berkat yang kita terima lewat perjamuan kudus. Nah saudara, saya mau saudara praktekkan ini saudara. Sesering mungkin di komsel-komsel, di kompak ataupun di keluarga saudara. Ya, kita praktekkan, kita mau tubuh Kristus makin sehat, tubuh Kristus makin sembuh, tubuh Kristus saudaraku makin luar biasa, sehingga keluarga-keluarga dipulihkan. Nah, lakukan ini dengan tekun, karena kita masih terus mau praktekkan apa saudaraku, ya, di mana kita mau setia, endurance, ya, kita mau endurance, praktek ini terus beribadah sejati, ya, mempraktekkan perjamuan kudus. Ya, sehingga tubuh Kristus makin kuat fellowship-nya, makin sehat, sehingga saudaraku kita melihat kerajaan Allah dapat dinyatakan di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Haleluya, tetap semangat praktek ini saudara. Mari kita mau menerima berkat Tuhan. Ya, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan perlindungan dari Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.